Jumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kali ini Suluh Kristiani hadir dalam edisi khusus bersama dengan Bapak Sri Widadiono selaku pengawas pendidikan agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten yang mulai tahun depan memasuki masa purna tugasnya. Nah, ini kita dalam waktu yang spesial ini akan mencoba mewawancara secara singkat begitu bagaimana pengalaman Pak Sri Widadiono selama menjadi pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Selamat siang Pak Sri. Selamat siang. Biasanya saya panggilnya Pak Wid gitu nih Pak. Ya, terima kasih Pak Wid sudah berkenan untuk hadir bersama dengan kami mengisi program Suluh Kristiani kali ini. Mungkin sebagai apa ya Pak, kenang-kenangan bagi kami, mungkin Pak Wid bisa menceritakan kepada kami sebenarnya kapan toh Pak Wid itu mulai bergabung dalam Kementerian Agama Kabupaten Klaten sebagai pengawas pendidikan agama Kristen. Ya, kami sebagai pengawas pendidikan agama Kristen dimulai tahun 2012. Namun kami sebelum menjadi pengawas pendidikan agama Kristen, kami menjadi guru agama Kristen, yang mana di dalam melaksanakan tugas di Kementerian Agama yaitu dari pegawai guru yang ada di wilayah Kecamatan Medan. Setelah kami tahun 2011 lalu ada ujian pengawas pendidikan agama Kristen, baru kami diangkat menjadi pengawas agama Kristen tahun 2012. Nah, di Kementerian Agama ini kami pada waktu menggantikan Bapak Suratman sebagai pengawas agama Kristen, yang sebenarnya Pak Ratman itu sudah purna tugas tahun 2008. Pada waktu itu diminta ada ujian pengawas agama Kristen, karena pada waktu itu ada kendala, akhirnya baru terlaksana tahun 2011 akhir. Nah, setelah tahun 2011 baru ada pengangkatan pengawas. Jadi kami menjadi pengawas agama Kristen di sini tahun 2012, angkatan yang pertama kali di Kementerian Agama. Nah, dalam Kementerian Agama ini kan untuk agama Kristen itu hanya satu. Karena apa? Karena memang jumlah pegawai di Kementerian Agama ini untuk yang Kristen itu memang masih banyak kurangnya, karena di antara pengawas sebenarnya kami pada waktu menjadi pengawas itu jumlah yang kami awasi 160-an guru. Nah, sebenarnya hanya jatahnya hanya 50. Nah, itu harus 150 itu 60-an itu harus sebenarnya 3, tapi karena jumlah pengawas se-Jawa Tengah itu hanya kira-kira 13 itu waktu itu, kemudian hanya satu merangkap seharusnya, tapi karena kami di Klaten sebagai pengawas agama Kristen merangkap untuk pengawas sekolah dasar, pengawas sekolah menengah pertama, pengawas sekolah menengah atas. Jadi di sini adalah tugas kami sebagai pengawas merangkap 3 sekolah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Itu. Ya, lumayan panjang perjalanannya ya Pak, dari 2012 sampai 2021, kira-kira 10 tahun, 11 tahun Pak. Ada nggih? Kalau itu ya nanti 12 tahun. 12 tahun sampai masa purna tugas beliau ini. Oh iya. Gitu. Terus pengalaman selama jadi pengawas
Suka dukanya apa Pak? Ya kalau suka dukanya pengawas agama Kristen, sukanya kami bisa membawai guru-guru agama Kristen di Kabupaten Klaten dan bisa bergaul dengan guru-guru agama Kristen di Kabupaten Klaten itu dari tingkat SD sampai SMA, SLTA, ya. Hanya dalam kaitannya dengan pengawas kami sebagai pengawas, kami masih banyak mengalami kekurangan kami sebagai pengawas. Karena apa? Kepegawaian kami di Kementerian Agama ini hanya kami sendiri yang menjalankan tugas, misalnya membuat SPJ, membuat TKH, misalnya untuk laporan ke Pak Adwil itu hanya sendiri, karena tuh pegawainya di sini itu nggak ada, sehingga semua urusannya ke pendidikan hanya yang mengaku saya sendiri gitu. Kalau Bu Mami kan tugasnya di penjuru agama, itu biasanya ke gereja-gereja, tapi kalau ke sekolah-sekolah itu tugas kami. Itu dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas sebagai pengawas ini. Nah, dukanya waktu melaksanakan tugas itu kami masih banyak kekurangannya. Mengapa kekurangan kami? Karena apa? Kami tidak bisa untuk supervisi ke sekolah-sekolah seluruhnya. Karena seharusnya pengawas itu harus tugasnya adalah supervisi itu. Tapi karena tugas kami itu dibagi-bagi ke sekolah dan dengan administrasi kepegawaian, keuangan itu, akhirnya kami tidak bisa langsung melaksanakan tugas di sekolah-sekolah. Nah, jadi kalau kami ke sekolah-sekolah itu waktunya hanya kadang-kadang, misalnya kalau ada waktu nggak ada pekerjaan di kantor, baru kami melaksanakan tugas di sekolah-sekolah itu. Nah, ini permasalahan yang terjadi di dalam tugas pengawas, khususnya agama Kristen, karena agama Kristen itu banyak kurangnya dalam menjalankan tugas. Itu karena pengawas Jawa Tengah itu pada mulanya saya bersamaan dengan kami itu hanya 13 pengawas Jawa Tengah. Dan tahun 2022 nanti sudah banyak yang purna tugas. Ya, kemudian pengawas Jawa Tengah hanya 1. Jadi Jawa Tengah itu pengawas itu hanya 1. Sehingga dalam melaksanakan tugas kepengawasan nggak mungkin akan tercapai dengan baik karena seorang pengawas saja yang menjalankan tugas. Padahal seharusnya di SD itu sendiri, di SMP sendiri, di SMA sendiri. Sehingga kalau di Kabupaten Klaten itu memiliki pengawas, seharusnya ada 3 pengawas, SD, SMP, SMA. Tetapi karena tidak ada pengawasan itu merangkak itu akhirnya kekurangan. Padahal se-Jawa Tengah itu berapa ratus sekolah yang tidak memiliki pengawas agama Kristen. Nah, ini permasalahan di Dimas Kristen, karena kepegawaian di Dimas Kristen itu juga jarang sekali pengangkatan pegawai. Ya. Di kabupaten ada kalanya tidak ada pegawainya. Jadi ini permasalahan yang ada di Jawa Tengah ini dalam mengemban kegiatan keagamaan di Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengawasan ini kami mengharapkan dari Dimas Kristen atau Dirjen Dimas Kristen memperhatikan. Terus paling senang di dalam menjalankan menjadi pengawas itu apa Pak? Satu hal yang paling menyenangkan menjadi pengawas agama Kristen di Kabupaten Klaten. Ya, yang menyenangkan kami bisa bersama-sama dengan guru-guru, bisa komunikasi dengan guru-guru, bisa bekerja sama dengan guru dalam menjalankan tugas kedinasan kami.
karena ada bantuan dari guru-guru yang memberi support kepada kami bagaimana bisa mengawasi guru-guru di Kementerian Agama Kabupaten Klaten ini, meskipun ya tidak semua bisa kami layani dengan baik. Kami merasa bangga karena dengan adanya pengawasan ini sehingga guru-guru merasa diperhatikan. Terima kasih Pak Wid atas share pengalaman suka dukanya bisa bersama dengan para guru agama. Tentunya itu menjadi kenangan yang akan sulit dilupakan ya Pak, akan terus terkenang sepanjang hidup. Dan dukanya mungkin itu yang ada beberapa hal itu menjadi masukan untuk Dimas Kristen khususnya, atau bahkan sampai ke Dirjen Dimas Kristen untuk memperhatikan kebutuhan yang ada di lapangan begitu ya, terkait dengan kebutuhan akan pengawas pendidikan agama Kristen. Mengingat di Jawa Tengah hanya ada satu pengawas sekarang ya Pak, ketika Pak Wid tidak purna ketika Pak Wid purna hanya tinggal satu pengawas. Nah, semoga ke depan itu bisa dilihat menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya, semoga menjadi Pak masukan yang baik untuk Dimas Kristen ke depannya. Kemarin memang ada rencana untuk ujian pengawas itu nanti diambilkan dari kabupaten dapat jatah satu misalnya. Kemarin saya usulkan satu guru itu yang kurang dari 50 tahun. Semoga ke depan bisa ada pengganti yang akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Wid selama ini, membimbing para guru agama khususnya. Nah, ini terkait ini supaya para guru agama ini juga tidak terlalu seperti kehilangan hidupnya begitu Pak. Mungkin sebelum Pak Wid purna tugas bisa memberikan pesan-pesan yang mungkin nanti menguatkan para guru agama Kristen. Monggo Pak. Ya, kalau guru-guru agama Kristen diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi menjalankan tugas itu dengan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan ya harus dijalankan dengan baik. Misalnya membuat RPP, administrasi pendidikan, itu adalah merupakan kelengkapan daripada guru. Sehingga kalau guru itu sudah memiliki administrasi pendidikan, dia itu juga akan menjalankan dengan baik. Sehingga kami menyarankan supaya guru-guru itu tetap menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Silahkan jalankan sesuai dengan guru-guru ya. Kalau dulu itu ada guru agama tapi tidak menjalankan perannya sebagai guru agama, dia diberi tugas hanya sebagai guru mata pelajaran yang lain. Nah, ini permasalahannya. Kalau guru agama, jalankan utamanya adalah guru agama, menjalankan tugasnya sebagai guru agama. Kalau disamping yang lain itu adalah hanya sampiran. Jadi bukan guru tetapnya, itu bukan guru agama gitu. Jadi mereka itu menjalankan tugas sebagai guru agama, membuat administrasi agama, sehingga nanti mereka bisa menjalankan dengan mudah daripada nanti bercabang-cabang tugas mereka menjalankan tugas. Kalau misalkan ada guru agama yang kemudian khawatir Pak, wah nanti tidak ada Pak Wid, saya bagaimana ini yang membantu mengurus administrasi saya bagaimana? Atau tentunya Pak Wid? Ya, kalau nanti setelah kami purna tugas tahun 2022 bulan Februari, administrasi tugas itu nanti langsung ditangani oleh Bapak Kasubag. Ya, itu sebagai penyelenggara Dimas Kristen Kabupaten Klaten. Sehingga segala sesuatu hubungannya dengan administrasi pendidikan, kemudian SKMT, kemudian SKBK, segala sesuatu itu nanti yang mengurusi Bapak Kasubag. Karena itu adalah penyelenggara Kristen yang diserai tugas untuk menjadi penyelenggara Kristen. Sehingga guru-guru agama Kristen Kabupaten Klaten ini tentunya menjalankan atau berkomunikasi dengan Bapak Kasubag. Itu atasan Kristen. Jadi para guru agama Kristen tidak perlu khawatir ya. Jadi meskipun nanti Pak Wid sudah purna, tapi tetap ada yang akan membimbing kita semua yang ada di Dimas Kristen, yaitu Pak Kasubag TU sebagai atasan langsung dari Dimas Kristen. Nah, itu tadi untuk para guru agama nih Pak. Ini lah kalau untuk kami nih Pak, para penyuluh yang mungkin tiap hari bertemu dengan Pak Wid di kantor,
Adakah pesan khusus untuk kami Pak di Bimas Kristen? Ya, karena ini ada penyuluh agama Kristen di Kabupaten Klaten, maka kami minta supaya penyuluh itu ikut membantu dalam kaitannya dengan pelayanan agama Kristen di Kabupaten Klaten ini, karena kalau nanti penyuluh-penyuluh ini bisa membantu sehingga memudahkan untuk mengadministrasikan umat Kristiani di Kabupaten Klaten ini sebagai laporan, sehingga kalau hanya ditangani satu orang, jadi yang Kristen ini akan kekurangan, karena yang bekerja lebih banyak saja masih kurang banyak, apalagi satu orang gitu. Jadi 8 penyuluh ini mohon dengan sangat dan hormat kami kepada penyuluh untuk membantu, karena nanti kalau di sini saya tinggal pasti di sini di ruangan ini tidak ada bapak ibu guru kosong, sehingga tidak ada pelayanan yang baik. Karena kalau Bu Marni nanti kalau sudah pergi ke rumah sakit di sini kosong, maka kami nanti benar-benar dalam pelayanannya mohon supaya nanti digilir. Jadi ada guru tiket yang dikhususkan untuk satu hari dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga Bu Marni bisanya pulang jam berapa, sehingga nanti jangan sampai di sini kosong. Maksud saya ada warga umat Kristiani yang datang ke sini itu tidak sepele, tetapi bisa dilayani oleh penyuluh-penyuluh agama Kristen. Karena yang ada hanya Bu Mani yang dari sini. Nah, maka yang kami mengharapkan supaya nanti penyuluh-penyuluh non PNS ini bisa membantu Bu Mani dalam pelayanannya di kementerian ini. Tolong dibagi tiketnya, ya, itu bisa nanti bisa melayani, membantu. Jadi satu hari jangan sampai kosong gitu loh. Jadi itu harus diharapkan, karena supaya ini ada pegawainya di kementerian. Demikianlah wawancara kami dengan Pak Widyadiono MPTK selaku pengawas pendidikan agama Kristen selama tugasnya di Kementerian Agama Kabupaten Klaten, yang akan purna tugas mulai Januari di Pak? Februari. Mulai Februari. Sehingga kita berharap bahwa Pak Wid menjadi orang yang semakin dipakai Tuhan, semakin nama Tuhan dipermuliakan, sehingga Pak Wid dipakai Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Karangdowo, Pak. Itu wawancara kami, dan kami mau berdoa untuk Pak Wid yang akan purna tugas sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih buat kasih setiamu yang selama ini kami rasakan begitu ajaib dan dahsyat. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk Pak Wid yang akan purna tugas. Biarlah Tuhan memakainya, Tuhan memperlengkapinya dengan senjata rohanimu, sehingga Tuhan semakin hari semakin Tuhan urapi menjadi alatmu yang heran di dalam pelayanan pekerjaanmu di gereja Karangdowo dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam purna tugas ini Tuhan Yesus mengiringi langkahnya, apapun yang dibuatnya berhasil, sehingga di masa purna tugasnya di rumah pun Tuhan memakainya menjadi berkat bagi keluarga, anak, dan beri kesehatan, beri kekuatan selalu, sehingga Pak Wid boleh bersemangat di dalam Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi memakai Pak Wid secara heran dan luar biasa di dalam purna tugas nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih sekali Pak Wid yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada kami semua. Demikian para sobat Suluh Kristiani,
Suruh Kristiani edisi spesial bersama Bapak Sri Witantiono selaku pengawas pendidikan agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Semoga menginspirasi kita semua dan menyemangati kita semua. Tetap semangat juga untuk Pak Wid dan salam sehat selalu. Semangat. Tuhan selalu memberkati. Amin. Sampai jumpa.